tunjukkan ayatnya, selesai. Kalau lu ada ayatnya, gue tinggal jawab. Nah, coba kamu bacakan 2 tahiyat, saya dengar. Iya, saya tanya kamu ketika kamu Nah, saya tanya kamu, kalau kamu memang paham dengan 2 tahiyat sehingga kamu mengkritik 2 tahiyat, seharusnya kamu bisa membacanya. Coba kamu artikan alhamdulillah, apa artinya itu? Nggak usah lari kemana-mana. Iya kan kamu tadi bilang bisa bahasa Arab. Sih. Santai Bang Andre, Kita ditertawakan di bawah waktu tahiyat kan kamu ngomong gini. Assalamualaikum ya Nabi. Tidak akan oke. Berarti ya, lu bisa jawab apa enggak? Lu bisa bahasa Arab atau enggak? Gua tanya. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Artinya apa? Kan sudah saya bilang. Salam kepadamu. Salam. Salam begini Bang Andre. wahai Nabi. Berarti kamu ngomong sama Muhammad. Bang Andre, santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan perdebatan yang cukup seru dan panas ya, yaitu antara saudara mualaf kita Rahmana Raja juga saudara Andre ya, dengan si Edi Sidabutar. Sepertinya dia memang tidak kapok-kapok ya untuk mengkritisi Al-Quran dan juga ajaran Islam, walaupun sebenarnya dia tidak menguasai bahasa Arab dan juga tidak mengerti tentang syarat-syarat dan kaidah-kaidah untuk menerjemahkan Al-Quran itu sendiri. Nah, kali ini dia mengkritisi atau ingin memframing bahwa umat muslim menyembah Nabi Muhammad ya, dan dia menggunakan dasar yaitu ketika kita sholat, ketika membaca tahiyat ya, yaitu Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Nah, ini diterjemahkan oleh si Edi Sidabutar bahwa kita berbicara dan menyembah kepada Nabi Muhammad. Nah, bagaimana keseruan debat nanti antara saudara mualaf kita dengan si Edi Sidabutar ini, kita akan dengar bersama ya. Namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah subscribe, juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe ya. Dan kita dukung juga channel-channel dakwah lainnya untuk terus bisa memberikan pencerahan kepada saudara muslim khususnya yang awam ya, untuk membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat muslim. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Ya, malam Andre. Ya. Gini bro. Gimana Andre? Ya, gua tuh sebenarnya ada pertanyaan ini. Ya, sebenarnya pertanyaan simpel, tapi gue pengen lu jawab. Menjawab sesuatu berdasarkan dalil juga gitu. Jadi kita juga fair gitu ya. Berdasarkan secara dalil. Berarti nggak bro maksudnya bro? Kalau gini loh ya, Bro Andre ya, kalau kita itu bahas keimanan itu nanti jadinya debat kusir. Makanya berdasarkan dalil, karena ada pertanyaan yang menjadikan itu kebingungan gua juga dari pertama guanya non muslim dulu gitu.
Oke, gini aja lah saya tanya ya, Bro Andre ya. Saya mau nanya, bukan sampai nanya. Saya mau Iya, nanya. iya Ah, gini. ya, ya, gimana? Kira-kira penyebabmu masuk Islam itu apa penyebabnya? Oh, Kok bisa banyak, jadi masuk Islam itu apa? Yang paling banyak, fundamental banyak. lah. Yang paling Oh, fundamental. itu sudah saya sebutkan dan saya nggak perlu lagi untuk menyebutkan apa, kenapa, sebabnya apa. Makanya ini ada satu pertanyaan yang saya mau tanya. Ya, mungkin kalian mengatakan, oh ini pertanyaan yang sering kalian jawab begitu, atau ini sering kalian tanyakan, pasti pertanyaannya itu, tapi tidak pernah terrealisasikan. Jadi gue cuma mau nanya, ya. Saya cuma minta tunjukkan dalilnya atau ayat bahwa Yesus itu mengajarkan menyembah dirinya sebagai Tuhan. Itu aja dulu satu aja dari ayat. Gitu. Dari ayat. Oh gitu. Jadi itu penyebabnya. Ya, salah satunya. Coba. Oke. Ya, sebenarnya bukan cuman kamu ya yang ngalamin seperti itu. Kebanyakan mualaf itu dasarnya itu. Jadi biar kita samakan bahasa kita dulu ya, Bro Andre ya. Saya tanya dulu. Menyembah itu apa, Andre? Nah, makanya kan biar berbobot, diskusi itu berbobot. Menyembah itu apa sih? Tanya dulu kamu. Sekarang saya tanya, bukan, jangan nanya menyembah itu apa. Kita kan Loh, kalau nggak gitu nggak jelas nanti. Iya. Oke. Makanya kamu kan tanya, kenapa Yesus disembah? Kamu bilang gitu kan. Nah, saya tanya dulu kamu menyembah itu apa gitu. Kalau di saya berpikir bahwa menyembah itu bahwa kita itu kita itu adalah hambanya. Karena dia adalah sang pencipta, karena dia adalah orang yang menciptakan saya, dan saya harus mengikuti perintah-perintahnya, ya kan? Maka dari itu saya menyembah karena kita adalah hambanya, gitu. Ya, sepenjelasan kamu itu hampir betul, hampir ya, tapi belum betul ya. Iya, gimana kalau menurut perspektif dari kita? Ya. Jadi saya jelasin ya, Andre ya. Menyembah itu adalah satu gerakan badan membungkuk atau merendahkan. Ya. Jadi lebih rendah dari yang disembah. Contoh misalnya sujud menyembah orang tua. Kalau dalam orang Jawa itu ada istilah sungkem, ya. Kemudian sujudnya kamu kan mengimani Al-Qur'an ya. Di dalam Al-Qur'an itu menyembah, bahasa Arabnya menyembah itu sujud ya. Adam ya ketika diciptakan itu malaikat pun disuruh sujud ya atau menyembah. Nah, sekarang saya tanya kamu, kira-kira kalau menyembah atau sungkem ya sama orang tua itu menurut kamu dosa nggak? Saya tanya dulu. Masalahnya begini ya, Bang ya. Saya aja baru tahu dari Bang Edi sendiri kalau saya itu menyembah orang tuaku. Tapi kalau saya ya hormat kepada orang tua bukan menyembah, saya baru tahu dari Bang Edi sini. Demi Allah deh. Oke. Ini kayak perspektif sembah. Tunggu, maaf sebentar. Ini perspektif sembah karena banyak pertanyaan kayak begini, ya kan? Dicari alasan-alasan yang seperti biasa orang-orang lakukan. Maaf, saya umur 43 tahun. Saya baru kali ini tahu bahwa saya menyembah orang tua saya. Jadi pola pikir saya aneh. Pola pikir saya nggak dapat, bro. Karena saya menghormati orang tua saya bukan menyembah orang tua saya. Ya, oke. Jadi gini, saya tanya ya Bro Andre ya. Iya. Di dalam, kalau bahasa Arabnya menyembah itu apa? Bahasa sujud, Arabnya menyembah. Nah, sujud. Oke, mantap. Sujud, ya, betul. Dalam sujud. arti bersujud menyembah, tapi ada bersujud menghormati. Jadi sujud itu bukan berarti harus menyembah, bro. Saya tanya bahasa Arabnya sujud apa? Bahasa Arabnya menyembah. Oh, saya nggak tahu, tapi sujud menyembah. Saya kasih tahu. Kenapa?
Tunggu dulu sebentar, Bang. Oh, Sebentar. sujud menyembah Ini itu saya campur-campur, Andre. Loh, bukan. Enggak. Sekarang gini. Sujud Saya itu bahasa Arab, menyembah itu Oke, bahasa oke. Indonesia. Jangan Saya digabung-gabung. definisikan. Oke, saya nggak tahu bahasa Arabnya menyembah. Tapi saya tahu Menyembah sujud itu bahasa tetap Arabnya sujud. bersujud. Nah, bahasa Saya nggak Arabnya, tahu, bahasa saya nggak Arabnya tahu. Ah, saya kasih tahu ya, ya, Andre ya. ya, Bahasa silakan, Arabnya, silakan. bahasa Arabnya menyembah itu sujud. Menyembah itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu sujud. Nah, sekarang saya tanya kamu, ketika Adam diciptakan di dalam Al-Quran, ya, malaikat itu disuruh sujud kepada Adam. Sekarang saya tanya kamu, Sujud ya. bersujud bukan menyembah loh. Saya juga baca, Bersujud Bang. bukan menyembah. Tidak ada Oke, kalimat sekarang kali coba tidak terjemahan. ada kalimat menyembah, Bang. Enggak, Bang, saya ya. saya bukan ngomong terjemahan, Bang Andre. Abangku Andre, Bang Edis. Abangku Andre, dengarkan dulu ya, Bang ya. Ya, silakan. Bahasa sujud itu bahasa Arab, itu bukan bahasa Indonesia. Sujud itu bahasa Arab. Nah, kalau itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu artinya menyembah. Ya, kalau Bang Andre main-main ke Lampung, ya, lu malah ketawa. Kalau Bang Andre main-main ke Lampung, itu ada namanya tari sembah. Nah, tari sembah itu digunakan untuk kalau menyambut orang-orang besar, contohnya menyambut gubernur, menyambut bupati, itu tari sembah. Para penarinya menyembah di situ, sujud kepada bupati itu sebagai tanda bahwa takluk, patuh kepada perintah yang memerintah. Itu maksudnya. Nah, sekarang saya tanya dulu sama Bang Andre, ya. Bahasa Arabnya menyembah apa? Sujud, benar atau tidak? Apa? Bahasa Arabnya menyembah apa? Kan saya bilang, saya tidak tahu bahasa Arabnya menyembah. Oke, saya kasih tahu Bang Andre. Saya kasih tahu bahasa Arabnya menyembah itu sujud. Sudah paham? Sudah paham belum? Terus. Nah, di dalam Quran, ketika Allah menciptakan Adam, para malaikat itu disuruh sujud kepada Adam. Nah, yang membangkang itu adalah iblis. Ya, saya cuma mau menggarisbawahi dulu sebentar. Saya lagi buka bahasa Arabnya. Sujud. Itu bukan menyembah, Bang. Saddah. Bahasa Arabnya adalah saddah. Bukan iya, itu kata dasarnya sama. Saddah, kata dasar. Jangan bilang begitu. Gue sampai cari menyembah artinya apa, itu bukan. Ya, Bang ya. Jangan bikin jadi kayak ini, Bang. Ini pola pikir kalimat Anda sendiri. Terusin dulu, nanti saya jawab. Saya lagi buka. Terusin dulu, silakan. Ya, begini ya Bang Andre ya. Kalau Bang Andre seperti itu, kira-kira gimana kalau saya buktikan kalau Bang Andre sujud kepada Muhammad, menyembah Muhammad? Terus. Ya, sudah. Kira-kira Bang Andre, gini Bang Andre. Nah, kira-kira Bang Andre percaya nggak kalau Bang Andre itu tiap hari menyembah Muhammad? 5 kali sehari. Saya memuliakan Nabi Muhammad. Nabi saya Muhammad buktikan. Itu ada doanya. Silakan, ada. Nanti saya buktikan. Oke, saya tanya. Ketika Bang Andre sholat, sebentar Bang. Ini ketika arahnya, Bang Andre maaf, sholat, Bang, saya cuma bertanya di Alkitab. Saya tahu arahmu, Edis. Saya tanya, apakah di Alkitab adakah ya ajaran Yesus untuk minta disembah? Iya, nanti bilang, makanya saya jelaskan sembah, dulu menyembah itu apa. Nah, ya menyembah itu, nih kalau sana tadi saya buka, ya ada di apa namanya surah An-Najm, An-Nam 53 ayat 62. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah. Ya, itu ada 2 kalimat. Ya, ada 2 kata kerja ya, bro ya. Jadi jangan berpikir sembah dan sujud itu sama. Loh, itu beda bahasa, Bang. Gimana sih Bang Andre? Ini sujud itu bahasa apa saya tanya? Bukan dulu. Beda. Lu enggak, masa sujud menyembah itu dua-duanya sama? Gimana sih, Bang? Enggak, beda. Bang, beda. Saya kasih tahu dulu. Sujud itu bahasa apa? Enggak, saya tanya dulu. Sujud itu bahasa apa? Enggak, saya tanya dulu. Sujud itu bahasa apa? Loh, bahasa Indonesia. Sembah juga bahasa Indonesia. Itu bukan bahasa Indonesia, Bang. Sujud itu bahasa Arab. Orang tua. Enggak. Gimana sih Bang Andre ini? Saddah.
Sajdah, lu boleh cari. Jadi Google. sujud, Sajdah. jadi sujud itu bahasa Indonesia. Jadi sujud itu Nah, asli bahasa Indonesia. Sembah itu ya bahasa Arabnya. Gue cari nih bro, sebentar ya. Kalau Biar tahu. sembah Jadi itu bahasa Indonesia. Jangan kaitkan Bang. dengan Islam dulu, ke Andre, Al-Quran dulu. Saya Andre. cuma tanya pertanyaan itu, tapi Anda nggak jawab, gitu loh. Gantian dulu, Andre. Berbelit-belit dan mengarahkan kemana-mana. Enggak. Gua cuma tanya itu doang, ya. Gue cuma tanya itu doang, bro. Hah? Jadi lu sekarang gini, lu bilang gue bersujud kepada orang tua gue, itu menghormati, bro. I'm not fucking stupid. Lu bilang sembah, dari sejak kapan gue menyembah orang tua gue? Ngerti nggak? Ini aja, Jangan, ini kamu aja. anak kecil. Mungkin lu Iya, ngomong gini sama aja, anak Andre. yang nggak sekolah, mungkin percaya. Kalau mau singkat-singkat, Jangan karena kalau mau ngelihat, singkat, lu jangan karena ngelihat kalau mau- lu ngelihat, oh lu harus samain. Buktinya Arabnya aja berbeda, bro. Ya kan? coba Andre, kamu bukain Al-Baqarah 34 aja, biar nggak berdebat kusir. Kamu bukain Gua nggak mau Al-Baqarah. lari ke Al-Quran. Enggak, lu ngarahin. Gue cuma nanya, ada nggak di Alkitab? Kenapa lu arah-arahnya lain lagi? Gue cuma nanya, ada nggak di Alkitab? Lu tinggal Bukan jawab, cuman ada dan bukan tidak. cuman Selesai. ada lagi. Bukan cuman Oh, ada di mana, yang lagi. mana? Ya, Segudang. makanya di mana, bro? Ya gimana yang mana? Sebutkan, selesai kan? Iya, Sebutkan, brother. makanya kamu saya jelaskan dulu Nggak usah apa dijelasin. itu Cuma menyembah. jawab. Apa Tadi kan sudah yang saya atau tidak. bilang. Nggak Tadi kan perlu. sudah saya Gua nggak bilang, perlu penjelasan Andre. lu. Gue bukan anak kecil. Gue cuma nanya, pertanyaan gue, tunjukkan dalilnya atau satu ayat bahwa Yesus mengajarkan menyembah dirinya sebagai Tuhan. Selesai. Lu bilang ada, Oh, di ya mana? banyak. Ya banyak. Di mana? Bro. Di mana? Sebutkan. Ya banyak mana? di situ. Ya sebutkan. Ayat kamu berapa? kamu punya Bible nggak di situ? Ada ini sama gue Bible. Ada sama gue. Gue cuma nanya itu doang. Ada. Dan gue juga bisa jawab, bro. Oke, sebentar ya. Nanti saya buktiin juga ya kamu nyembah Muhammad ya. Ngomong aja dulu. Cuman kamu nggak sadar. Iya, cuman kamu nggak nyadar kamu nyembah Muhammad. Nanti saya tunjukin kamu nyembah Muhammad. Tuh, orang-orang bilang katanya gue yang tersudutkan. Gue nanya sesuatu sama elu, ya kan? Tapi elu membalikan gue menyembah. Gue sujud, bukan berarti gue menyembah. Misalkan gue bersujud dan menyembah. Gue orang Katolik juga ada kalimat sujud dan menyembah kepada Tuhan. Ada juga kalimat di sekolah sujud dan hormati kepada orang tuamu. Jangan, bro, jangan digabung-gabungin masalah sujud sama menyembah. Ya. Gue bukan orang goblok. Gue juga Ini kuliah, loh, bro. Dre. Jangan Dre. sama-sama. Enggak. Sekarang gini, gue tanya. Kamu kalau ngomong terus gimana saya ngomongnya? Ya karena lu Kamu larinya ngomong ke situ terus, bro. terus. Karena lu larinya ke situ Kamu- terus. Sekarang gini. Kamu tanya kalau tunjukkan diskusi sama dalilnya. saya, Dre, kamu kalau diskusi sama saya bukan diskusi sama orang. Kalau saya itu diskusi harus paham dulu bahasa. Kamu harus ngerti etimologi. Kalau kamu nggak ngerti etimologi, kita debat kusir. Sekarang begini. Makanya kamu saya tanya, sujud itu bahasa Indonesia apa bukan? Enggak. Kamu saya tanya dulu, sujud itu bahasa Indonesia apa bukan? Sekarang gua tanya dulu sama lu. Gak usah membalikkan ke situ, ya. Gua bukan terpojok masalah-masalah kalimat sujud dan menyembah. Gua bukan anak kecil, bro, ya. Gua udah paham di situ. Gua udah paham. Gini aja lah, Andre. Gini aja, Andre. Enggak, Dre, enggak, gini aja. enggak. Saya gini aja, Andre. Gini aja, Andre. Sebentar. Saya menyembah Yesus. Ya. Dre ya. Saya menyembah Yesus. Kamu menyembah Muhammad. Bukan. Gua nggak menyembah Muhammad. Kamu nggak ngaku masalahnya. Loh, memang enggak. Gua Loh, sekarang saya tanya kamu sholat sama siapa? Loh, gua sholat atas dasar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Kamu sholat kepada Nabi siapa? Muhammad itu kita mendoakan Nabi Muhammad SAW. Kamu sholat kepada siapa? Saya tanya dulu. Minggir, nanti saya yang hadapi. Kamu sholat kepada siapa? Gak gini loh, Ramana, sebentar nak. Dia ini mengkait-kaitkan. Di mute dulu itu, ada feedback. Ada feedback. Feedback. Jadi gini. Feedback. Dia Suaranya feedback. Itu kayaknya si apa ini? Si Rahma Bang ini. Rama, sebentar mute dulu. Nanti gua mau ngasih Di mute tauin dulu dulu aja. nih Bang Rama. Bang Rama sebentar, tolong di mute. Nanti gua ngomong sama lu, nanti buka. Nanti gua bilang buka. Jadi gini, gua cuma ngasih tauin, ya kan? Si Edis ini, Bang Rama, dia mengkaitkan antara sujud dan sembah itu sama. Ibarat kayak sama orang tua, lu bersujud namanya menyembah, Andre. Sejak kapan gue menyembah orang tua? Gue menghormati orang tua gue sebagai orang tua gue. Dan gue bersujud karena gue menghargai dan menghormati orang tua gue.
Gitu loh. Dia bilang katanya bahasa Arabnya sembah itu adalah sujud bahasa Arabnya. Loh, kalau gue lihat sujud itu bahasa Arabnya adalah sajdah, bukan sembah. Sembah lain lagi bahasanya. Ngarahinnya ke situ. Padahal pertanyaan gue simple. Padahal pertanyaannya gue simple. Cuma satu aja dari kemarin nggak dijawab-jawab. Tunjukkan dalilnya satu ayat bahwa Yesus mengajarkan menyembah dirinya sebagai Tuhan. Udah, tunjukkan ayatnya, selesai. Kalau lu ada ayatnya, gue tinggal jawab. Lu arahin ke situ aja. Lu nggak perlu ngurusin masalah sujud dan menyembah, sujud dan menyembah. Coba menurut Bang Rama gimana, Bang? Kira-kira gimana, Bang? Coba kamu buka. Jadi begini, nanti saya closing dengan dia. Dia mengatakan sujud. Dia mengatakan sujud dan menyembah itu sama. Oke. Ini manggil keroyokan lagi nih. Bukan. Kita perlu didampingi kayaknya. Karena kalau dengan saya asumsi kamu tidak berlaku. Dampingi Andre. Sekarang begini, menurut Bang Edis ya, sujud dan menyembah itu sama ya? Sama. Jikalau Yesus bersujud menghadap bait suci, apakah dia menyembah bait suci? Sujud itu bahasa Arab, menyembah itu bahasa Indonesia. Iya, sekarang kita pakai bahasa Arab. Ketika Yesus bersujud menghadap bait suci Allah, apakah dia menyembah bait Allah atau bagaimana menurut Anda? Ya sama. Ya sama. Nah, berarti Yesus mempertuhankan bait Allah, begitu? Mempertuhankan lain lagi. Nah, terus ada apa? Orang kamu aja nggak ngerti apa mertuhankan, apa menyembah. Ya sekarang begini, kalau Anda mengatakan bahwa sujud itu sama dengan menyembah, ya, berarti Anda harus akui bahwa ketika ya Yesus bersujud menghadap bait suci Allah, berarti dia menyembah menghadap bait suci Allah. Biar nggak debat kusir, gini, saya tanya. Iya, bagaimana? Sujud itu bahasa apa? Jangan bertanya, Anda menjelaskan. Kalau nggak ada bahasanya, kita percuma diskusi. Lah, Anda kan sudah kutip, masalah itu. Bukan debat kusir, karena saya tahu, ya, trik Anda, ya, trik lagi untuk menghadapi lawan itu nanti mutar bulat kayak perasmu. Dalam diskusi dari tadi itu begini, jadi kesannya kayak gue minta tolong sama lu, Bang Rama. Jadi kesannya kayak gitu loh. Gue udah jelasin, jelas lah. Cuma masih ini aja. Ya, jadi begini Bang Andre. Begini Bang Andre. Si Edis ini sebentar itu dia bertanya ibarat orang meludahnya ke atas, nanti jatuh di muka sendiri. Dia membuat statement, ya, dia lupa ke belakang bahwa statement dia itu yang nanti saat ini membunuh dia. Kalian jadi dia mulai kocak ini. Dia mulai kocak beribadah dan menyembah Muhammad gimana kira-kira? Sejak kapan kalian sujud dan beribadah kepada Muhammad gimana kira-kira? Ya. Di mana kami bersujud menghadap Muhammad? Saya tanya ya. Kamu sholat kepada siapa? Ya, Allah. Yakin. Imam kami Nabi Muhammad. Nah, terus apa lagi? Ketika kamu sholat, kamu berkata kepada siapa? Ya. Ketika kamu sholat, Allah. Hanya berkata kepada Allah. Iya. Yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Ketika doa tahiyat, apa yang kamu ucapkan? Nah, coba kamu bacakan doa tahiyat, saya dengar. Iya, saya tanya kamu ketika kamu. Saya tanya kamu, kalau kamu memang paham dengan doa tahiyat sehingga kamu mengkritik doa tahiyat, seharusnya kamu bisa membacanya. Ayo baca, saya dengar. Baca dan ya sekarang bacakan. Nah, bacakan doa tahiyatnya, saya dengar. Enggak, ya sudah, Bang Andre, tidak usah berdialog dengan orang bodoh seperti ini. Dia tidak bisa. Ini bukan lawan saya. Kita permalukan dia aja, bro. Kita permalukan dia aja. Ketika kamu mau kritik doa tahiyat, ya dia sendiri nggak tahu. Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Jadi kami memberikan salam kepada junjungan kami, sebagaimana karena junjungan kami memberikan. Ketika kamu mengatakan assalamualaikum ya nabi, kamu ngomong sama siapa? Ya. Kepada Nabi Muhammad. Nah, berarti kamu ngomong sama siapa dalam sholat? Ya, berarti kamu sholat sama siapa kamu? Ya, kepada Allah. Apakah salam itu? Dia nggak ngerti, bro. Nabi Muhammad itu sebagai imam kita. Sabar Bang Andre, sabar Bang. Assalamualaikum. Kamu ngomong sama siapa di sini? Ditujukan kepada salam itu dijatuhkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Saya nggak nanya itu. Waktu kamu ngomong dalam tahiyat, kamu ngomong gini, Assalamualaikum. Oke. Yo, oke begini dah. Kamu ngomong sama siapa itu? Oke begini dah. Oke begini dah. Ya, iya sekarang begini. Coba kamu lengkapi semua kalimat itu. Kalimat itu kamu lengkapi semua. Waktu kamu ngomong Assalamualaikum. Iya. Kamu ngomong sama Ya. siapa? Sekarang artinya apa itu? Sekarang artinya apa? Salam kepadamu ya Nabi. Ya. Sekarang begini, salam itu sama dengan beribadah enggak? Saya nggak nanya itu. Kamu Contoh ngomong sama saya, siapa? contoh saya ucapkan. Saya ucapkan. Kamu. Salamu Kamu alaika pelit. wahai Edis. Tadi kamu saya tanya, waktu kamu sholat, kamu hanya berkata-kata kepada siapa? Kamu bilang hanya berkata-kata kepada Allah. Jadi begini, Ternyata Edis, kamu ngomong sama Muhammad juga. Edis. Kamu Makanya sholat tadi sama Ini makanya mau tadi di dijelasin, grup. Dis. Ini mau dijelasin, lu Makanya- diam dulu. Makanya tadi saya bilang di grup sebelah kamu kabur ke sini, kamu bonding dulu otakmu supaya lurus, supaya berpikir itu cerdas. Mana Jangan ibadah, mana salam. Ketika kita Jangan selesai melaksanakan ekonomi. sholat kepada Nabi Kamu Muhammad, tadi kan kepada saya Allah, tanya, ya. ketika kamu Dengar sholat, dulu saya jelaskan. kamu hanya Dengar berkata-kata dulu. kepada siapa? Kamu jawab Dengar. hanya Itu kepada lagi Allah. dijelasin. Itu lagi Dengar dijelasin, lu diam dulu. dengar dulu, Edi. Bagaimana Lu sih malu kamu sejak nanti. lahir sampai sudah tua begini masih bodoh terus, nggak pernah pintar sih? Kamu saya tanya, waktu kamu sholat, Justru kamu saya ngomong sama siapa? justru kamu bertanya, saya jelaskan, kamu diam. Saya minta jawaban pendek. Iya, Waktu iya, kamu sholat, makanya kamu ngomong begini. sama siapa? Edis. Ini keinginan sama jawaban lu ini nih. Ini lagi dijelasin, makanya lagi mau dijelasin, goblok. Jadi Sini. begini, ya. Jadi Kayaknya lu begini, mulai Edis. ketakutan ini. Bukan ketakutan, tapi begini, kamu kan bertanya, kita menjelaskan, iya kan? Hmm. Nah, kenapa kamu mengatakan kita salam kepada siapa? Yang jelas kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dalam Sebagaimana, sholatmu kamu ngomong sama umat bukan? apakah salam itu sholat? Saya mau tanya, apa perbedaan Saya salam tanya dan sama sholat? kamu, waktu kamu sholat, Justru kamu begini, ngomong sama Anda Muhammad ini atau tidak? dilahirkan. Justru saya mau Kamu sampaikan, saya Anda ini tanya, dilahirkan waktu oleh kamu orang tuamu sholat, hanya untuk kamu bertanya, ngomong makanya sama Muhammad atau diam. tidak? Jadi begini, aduh Edi, kamu diam dulu, Saya saya nggak nanya jelaskan. yang itu kok. Kamu Saya belit. jelaskan. Saya tidak Ah, tanya itu. Iya. Yang saya tanya, ketika kamu sholat, kamu ngomong sama Muhammad atau tidak? Justru saya mau jelaskan supaya ringkas Belit-belit. bahwa Kamu akhir ngomong sama daripada sholat. Muhammad. Lu yang Sejak- belit, Dis. Iya, Edi tidak Hah? paham juga. Lu menganggap bahwa sujud dan sembah itu sama. Oke, begini, Waktu kamu Edis. sholat Begini, itu Edis. kamu Begini, ruku Edis. sujud nggak? Edis, Waktu Edis, Itu begini, sholat bukan kamu begini, berarti ruku Edis. sujud nggak? menyembah. Bukan berarti Edis, begini. menyembah. Iya, sabar, Bang. Sabar, Bang Pada Andre. saat Sabar, Bang Andre. itu tidak Ya, bersujud. sabar, Bang Pada Andre. saat Sabar, atahiyat Bang itu Waktu Andre. tidak kamu bersujud. attahiyat, Gitu. kamu ngomong Assalamualaikum ya Nabi. Kamu Itu ngomong namanya sama kita Muhammad. mengucapkan salam. Kita menghargai Nabi Kamu Muhammad. ngomong sama Asal lu Muhammad tahu ya. berarti. Dan Berarti pada kamu saat ngomong sama atahiyatul, Muhammad kan? pada saat atahiyatul itu tidak bersujud, ya. Itu tidak bersujud, ya. Sekarang saya tanya Dan kita sama ngomong kamu. masalah assalamualaikum. Yang ngajarin Iya, sholat siapa? Gua iya. ngomong Ya, assalamualaikum. sabar, Bang ngajarin Andre. sholat Sabar, siapa? Bang Andre. Hanya Sabar, Bang memberikan Andre. salam kepada Nabi Muhammad karena kita menghargai Nabi Iya. Muhammad Berarti sebagai ngomong sama Muhammad orang nggak? sebagai imam. Loh, itu Berarti namanya ngomong sama Muhammad nggak? kita mengingatkan kepada Nabi Saya Muhammad. saya tanya berarti kamu ngomong Wajar sama kenapa? Muhammad atau Karena tidak? dia kita muliakan seperti Yesus kita muliakan, ya. Dan karena apa? Karena Nabi Muhammad yang mengajarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu yang diajarkan. Atahiyatul. Nabi Muhammad yang mengajarkan. Dan asal lu tahu, itu bukan berarti menyembah, tapi kita menghormati. Ya, lu itu selalu mengarah-arah ke bawah-bawah ke masalah menyembah. Pintar, Bang Saya Andre. tidak Lu menuduh bahwa umat Islam itu menyembah, ya kan? Lu itu Saya- orang nggak ngerti antara Pintar. sujud dan menyembah itu nggak bisa, ya. Lu kan begitu ngomong, Pintar. kalau ngomong kan begitu. Jadi kamu nggak Pintar, ngomong sama Muhammad. pintar, Bang Andre. Lanjut, Hah? hajar, lanjut. Nah. Lu nggak ngerti, Jadi kamu Bro. ngomong sama Antara Muhammad sujud dan menyembah itu, lu pokoknya meyakinkan kita itu supaya bilang sama, ya kan? Kalau Iya, jadi- berdoa, iya. berbeda. Jadi kamu nggak sholat sama Muhammad. Jadi Gua begini, sholat sama jadi Allah begini. Subhanahu wa Ta'ala. Dan gua menghargai Nabi Muhammad Ya, sebagai ya, imam gua, ya. Ya sekarang Dan sholat begini, kepada Muhammad, sekarang begini, Edis, kamu cari dalilnya, ya, bahwa kita diperintahkan umat Islam diperintahkan sholat menghadap Nabi Muhammad.
atau menyembah kepada Nabi Muhammad? Mana dalilnya? Tanya dulu. Saya kasih 10 menit. Ya, saya kasih 10 menit. Kalau nggak ada dalilnya, maka silakan Anda pergi. Dalam tahiyat Jangan bawa kebodohan Anda ke sini. Lu nggak ngerti, ya? Lu dipermalukan ini sebenarnya. Lu tuh terlalu apa ya? Terlalu pertanyaan lu tuh terlalu aneh dan bodoh, seperti orang yang nggak sekolah, ya. Ya, jadi begini Bang Andre. Tapi lu muter mulu di situ. Ya, mute dulu dia. Saya jelaskan, mute dulu dia supaya penonton juga bisa paham. Mute dulu dia. Jadi begini. Ketika si Edis ini mendudukkan salam dengan sholat itu sama, seakan-akan dia mau mempengaruhi bahwa kita harus mengakui sebagaimana salam itu adalah sholat itu. Nah, seumpama saya memberikan salam kepada Bang Andre, apakah pada saat itu saya sholat menghadap Bang Andre? Jadi si Edi saya sudah katakan ketika kamu memberi salam itu, kamu dalam biar saya jelaskan Bang. Mana itu? Waktu sholat kamu ngomong sama Muhammad. Gitu. Gini, kamu tahu. Pada waktu kita duduk, itu apa yang kita lakukan sebagai umat Islam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Tahu kamu. Kalau di mute ya sudah, karena memang kami bukan level kita, bukan level saya. Memberikan syafaat kepada Muhammad dan Ibrahim. Kamu harus itu tahu. beda. Terus yang kamu tanyakan apa? Ketika kamu mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, kamu berkata sama Allah. Kamu meminta kepada Allah supaya Allah melimpahkan rahmatnya kepada Muhammad. Makanya Sudah tahu nanya. Allah itu beda. Saya nggak nanya itu. Iya, jadi ketika kamu bilang Allahumma sholli ala Muhammad, itu tidak jadi soal. Yang saya persoalkan ketika kamu mengatakan Assalamualaikum ya Nabi. Iya, sama siapa? Terus membalikkan waktu kamu dalam tahiyat, kamu ngomong Assalamualaikum ya Nabi. Lu ngomong antara sujud dan sembah kan tadi. Lu kan ngomong tadi dalam sholat. Dalam sholat kamu mengatakan Assalamualaikum ya Nabi. Dengar dulu, ya. Lu antara ngomong mengenai sujud dan sembah kan. Katanya sama kan. Lu bilang begitu kan. Pada saat tahiyat kita tidak bersujud. Kita duduk, tidak bersujud. Ingat bahwa kita bilang assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu berarti kita memberikan salam kepada Nabi Muhammad, bukan berarti kitanya menyembah Nabi Muhammad. Itu hanya memberikan sebuah penghormatan bagi Nabi Muhammad. Ya, jadi bukan berarti gue berdoa di situ untuk Nabi Muhammad. Ya kan, kita mendoakan Nabi Muhammad. Itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lu mengkait-kaitkan antara sujud dan menyembah. Itu lu itu mengarahkan supaya orang-orang Islam itu supaya mengerti pola pikir lu bahwa sujud dan sembah itu sama. Hah? Lu yang nggak sekolah bro. Gua ini memang baru setahun mualaf. Tapi apa? Gua pola pikir gua kebuka. Jadi lu akan sekarang begitu, waktu kamu mengatakan Assalamualaikum ya Nabi, itu omongan kamu itu kepada siapa? Allah hanya kamu. Loh, kok bisa kepada Allah? Orang kamu ngomongnya Assalamualaikum ya Nabi, kok kepada Allah? Berarti maksudmu Allah itu Nabi. Bentar. Kamu bisa nggak bahasa Arab? Allah, kamu ngomong Assalamualaikum. Ditanya, lu bisa bahasa Arab kamu nggak? ngomong sama siapa? Lu ditanya, kamu bisa nggak? Bisa bahasa Arab nggak? Jawab aja, bisa atau enggak? Bisa nggak bahasa Arab? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikan biar dia jawab dulu, Bang. Waktu kamu ngomong salam, sudah. Bang Andre. Enggak, lu bisa jawab apa enggak? Lu bisa bahasa Arab atau enggak? Gua tanya kenapa sama lu. Nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Artinya apa? Kan sudah saya bilang salam kepadamu, salam. Begini Bang Andre. Wahai Nabi. Dengerin.
Berarti kamu ngomong sama Muhammad. Dengerin Bang dulu. Andre, santai Kamu saja. ngomong sama Iya, makanya dengerin dulu. Muhammad. Makanya dengerin dulu. Assalamualaikum. Berarti kamu sholat kepada Muhammad. Bang Andre, sabar. Nah, santai. Dia kan ngaku. Nah, dia tahu bahasa Arab. Coba kamu artikan alhamdulillah, apa artinya itu? Nggak usah lari kemana-mana. Iya kan kamu tadi bilang bisa Waktu bahasa Arab. ngomong salamu alaika ya Iya. ayuhan nabi, Iya, kamu ngomong sama sekarang siapa? begini. Kalau kamu bisa mengirim, iya. Lari kemana-mana. Terusin, Iya, jangan jadi begini. Terusin. Kok lari kemana-mana sih? Santai Bang Andre. Kita Waktu ditertawakan di bawah waktu tahiyat kan kamu ngomong gini. Kalau seandainya Assalamu alaika ya nabi. tidak akan oke. Berarti kalian ngomong sama Muhammad. Terusin. Ya, oke, Jangan begini. Assalamualaikum ayuhan nabi. Terusin. Ya, bener, Karena Bang. situ aja. Bener. Waktu Ya, kamu teruskan. ngomong salamu alaika ya ayuhan nabi, kamu ngomong sama Muhammad. Terusin. Jangan segitu. Terusin. Saya ngomong di situ, poinnya di situ kok. Enggak, bukan poinnya di situ karena ada salah. Ya sudah. Poinnya di Bang Andre. situ. Akhirnya nggak nyambung, bro. Bang Andre. Terusin. Bang Andre. Enggak, sebentar, Bang. Ya, dengar saya dulu. Terusin. Terusannya warahmatullah dan seterusnya. Tapi pokok bahasan saya itu adalah assalamualaikum ya nabi. Iya, Artinya kalian ngomong sama Muhammad. Ada namanya kalimat assalamualaikum ya nabi. Ya ada, bukan begitu. Salamu alaika ya Iya. nabi. Tetapi di situ kamu potong cuma sampai di Nabi. Tidak selanjutnya kamu hilangkan. Loh, Gini, saya gini. tanya. Gua tanya, Ini, nggak bisa. Udah mulai bingung nih kayaknya. Kayak begini. Diam dulu. Kamu coba surat itu, bacaan itu sampai asyhadu alla ilaha illallah. Aku akan melayani kamu. Ngapain Ayo, saya kesana baca. orang poin yang saya bahas? Ya Poin sudah, yang saya bahas Bang. saja assalamualaikum kok. Sudah. Begini. Poin yang saya bahas Seperti assalamualaikum. Keluarkan dia. Dia tidak bisa berdialog. Ya, keluarkan dia. Nanti bikin Udah. Dia tuh nggak ngerti, ya kan? Dia cuma bilang assalamualaikum. Bukan. Bang Ya Andre. nabi, ya nabi. Nah, Bang Andre dengar kata Rahmana Raja dulu. Begini, dia orangnya licik, dia pancing supaya kita emosi, di situ kita tidak kontrol. Nah, maka di situ dia kerjain. Saya sudah masak dengan orang itu. Jadi ketika kita semakin menjadi, dia semakin kompori kita. Makanya tadi saya katakan biar nanti saya yang hadapi dia, saya tahu kelemahan dia seperti apa. Nah, tadi kan dia mengatakan bersujud dengan menyembah itu sama. Maka saya ambil logika dia sendiri. Sebagaimana kalau Yesus bersujud menghadap bait suci Allah, apakah dia menyembah ke situ atau tidak? Nah, dia lari lagi ke situ. Jadi kita harus batasi pergerakan dia. Jangan kita terlalu memanas. Hadapi dia itu dengan santai. Karena sebentar statement dia nanti membunuh dia itu sendiri. Begitu. Itu Tadi kan bilang bahwa mereka itu saya sebelum masuk tadi dia bilang menyembah Muhammad katanya. Terus saya masuk saya jelaskan memberikan bahwa dia ngomong sama Muhammad. Memang ucapannya kayak gitu. Iya, jadi begini, ketika kita memberikan salam keselamatan pada beliau, ya, dia itu menurut persepsi dia bahwa kita itu sholat, ya, menyembah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dia tidak paham bahwa sesudah kita melaksanakan sholat, ya, tahiyat akhir ini yang tadi dia permasalahkan. Sesudah itu kan kita berterima kasih dan memberikan hormat kepada Nabi Muhammad, sebagaimana bahwa karena adanya Nabi Muhammad SAW maka kita pun mengenal Allah. Nah, bisa menyembah kepada Allah atas ajaran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril. Oleh sebab itu kita kan harus memberikan salam, ya, sejahtera bagi Nabi Muhammad. Tetapi dia mendudukan salam kita itu jadi suatu sesembahan kepada Nabi Muhammad. Itu akal dia.
Itu dulu, udah dulu Bang. 2 bulan yang lalu udah ditanyakan. Memang seperti Sudah. channel-channel Bang Andre. Ini Sudah bahas dan kalau- kita itu ulang-ulang itu. ulang-ulang. Dipikir gue nggak tahu dan sebenarnya pertanyaan gue cuma simpel doang. Jadi gini loh, dia nggak terusin kalimatnya itu. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi. Itu pun kita menghormati dalam hati. Ya kan? Menghormati Iya. Nabi Muhammad. Tapi dia nggak terusin di situ, dia nggak mau. Dia cuma bilang Assalamualaikum ya nabi. Assalamualaikum ya nabi. Nah, dia putuskan kalimatnya, baru diarahkan bahwa sebagaimana kita ini menyembah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh tunjukin dalilnya bahwa menyembah Yesus apa? Aku cuma minta pertanyaannya, tunjukkan dalilnya satu ayat bahwa Yesus mengajarkan menyembah dirinya sebagai Tuhan. Nggak bisa jawab. Makanya Itu doang. kita tadi kan ngomong. Doa itu saya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya turun bentar ya. Saya turun bentar. Mana Doa Edis ini? itu sudah kabur. Saya Mau tak suruh jawab. meneruskan sampai asyhadu alla ilaha illallah. Kalau bisa kita ladenin. Itu udah 3 bulan yang lalu ditanyakan terus gitu. Memang keliling channel ini kalau belum dikasih pertanyaan itu. Gitu memang Edis itu. Sebenarnya Bang, Tunggu Bang. David Sebuah Iya. naik deh. Jadi apa namanya debat sama gua, nggak usah ngomong kayak begitu. Debat sama gua yuk. Debat sama gua. Nggak ada yang bantuin. Lu sama gua berdua. Ya, lainnya aja. Hah? Nih, Anu, Bang. jadi jangan ngomong, lu katanya tahu kartu gua. Nih, debat sama gua, nggak ada yang bantuin. Ayo, David Sebuah. Ya udah saya turun dulu. Enggak, bisa, nggak apa-apa, Bang. Biar nggak Bang apa-apa. Andre aja ya. Turun dulu ya bentar ya. enggak, kita pendengar aja Bang, enggak apa-apa. Kita Kita apa, Bang? nonton. Denger aja, Nggak masih enak bisa nanti. masuk. Dikiranya ntar dikeroyok Nggak apa-apa, lagi. nggak apa-apa. Nah, Enggak, kita aja dulu. kan saya minta. Enggak, tenang aja. Enggak, yang penting kita enggak ngomong. Ya, Dijamin nggak keroyokan, dijamin kita diem. Tadi maksudnya Iya, sih, diam aja. Bang Ramana itu. Artinya hanya kita mau menjelaskan menyaksikan. dulu. Ya kan? Jadi maksudnya dari tadi si Edis ini Kalau saya Bang, Apa ketawain aja itu tadi. Masalahnya Assalamualaikum ya Nabi itu kan lagu ini Keselamatan. apa namanya selawatan. Betul. Syafaat. Kan Ya gitu. bukan di sholat itu bahasanya tadi dia itu di ini di apa namanya salawat Nabi itu nah masuknya dia. Iya. Ya memang Bukan kita Nabi memuja Muhammad Nabi di situ. aja. Kan gitu. Bukan Nabi Iya. Muhammad aja. Itu kan ada Nabi Ibrahim juga di situ. juga. Iya. Lah iya. Artinya Dikira kan kita minta umat syafaatnya Islam. di akhirat. Di akhir zaman nanti di akhirat. Malah dibilang menyembah Nabi Muhammad dari mana kemana itu jalurnya. Katanya Mungkin- paham bahasa Arab. Mungkin yang dimaksud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ngerti bahasa Arab. Orang artinya itu kan Ya, keselamatan atas. Ya kan keselamatan dan berkah atasmu gitu Bet- kan. Iya, Iya. betul juga sih bilangnya Bandre tadi. Kan gini, kalau hanya sampai di situ ya sama aja. Artinya kalau dia bilang apa di kitabnya itu tapi jangan diterusin gitu nah ujungnya. Itu kan satu kan satu gini, rakaat. Pak. Artinya sampai terakhir. Kalau cuma Kan sampai di gini situ ya tadi. seenaknya kita mau ngartikan. Pertama, Edis itu kan masuk channelnya GMC. Saya ada di situ. Di GMC penggalangan dana. Ternyata Edis masuk, Pak Alef masuk. Di situ Edis mengarahkan menarik-narik. Dalam keadaan penarikan dana, dia menarik-narik bukan ranah diskusi, gitu loh, pencari dana. Di situ Edis ngomong-ngomong masalah kanak-kanaan, gitu. Akhirnya dikeroyok sama orang-orang kok lari ke sini, gitu loh. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan ya bagaimana gigih dan ngeyelnya si Edi Sidabutar ini di dalam berdiskusi ya. Sementara dia tidak mempunyai ilmu dasar di dalam memahami
ajaran Islam dan juga Al-Quran ya. Dan di sini sangat kelihatan sekali bahwa si Edis ini tidak mempunyai ilmu ketika dia mengkritisi tentang bacaan salawat di dalam tahiyat ya. Karena sebenarnya salawat tersebut bukan saja kita manusia yang bersalawat kepada Nabi, tetapi Allah juga bersalawat, malaikat juga bersalawat ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslimah. Jadi salawat Allah itu adalah al-indan hadatan nabi ya. Artinya itu Allah memberikan kekuatan, memberikan energi kepada nabi. Sementara salawat malaikat yaitu yastaghfiruna lahu ya. Jadi artinya malaikat di situ mengawal Nabi. Kemudian kalau kita bersalawat kepada Nabi, yaitu kepada zatnya, kepada nurnya ya, Nabi Zatul Muhammadiyah yang diciptakan Allah sebelum Allah menciptakan apapun juga. Nah, laulaka ya Muhammad maka laktul aflah. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan kuciptakan alam semesta ini. Jadi begitu mulianya ya Nabi Muhammad karena nur atau zat beliau yang tercipta lebih dahulu sebelum Allah menciptakan segalanya yang ada di alam semesta ini. Jadi salawat sama dengan komunikasi dengan Nabi ya. Jadi artinya kita terkoneksi atau tersambung. Seperti halnya bacaan Assalamualaikum, itu artinya mukhatab dan di depan kita ya, seakan-akan Nabi tersebut ada di depan kita. Kemudian kalau ya ayuhan nabiyyu, artinya itu sama dengan jauh, sementara dia di dalam kita membaca tahiyat tersebut adalah Assalamualaikum ayuhan nabiyyu, yang artinya adalah dekat. Jadi kesimpulannya salawat tersebut bukan kita saja yang bersalawat kepada Nabi ya, Allah juga bersalawat, malaikat bersalawat, dan manusia juga bersalawat. Nah, salawat kita terhadap Nabi itu adalah bentuk penghormatan kepada Nabi ya, karena walaupun jasad beliau sudah tidak ada, tetapi nur dan zat beliau tetap hidup dan menyertai kita ya, seperti ayat yang sudah saya kutip tadi. Jadi di sini sangat kelihatan sekali bahwa si Edis Sidabutar ini tidak paham di dalam mengartikan atau menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran ya, namun bersikeras dia mampu untuk menafsirkannya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Mudah-mudahan video ini semakin membuka mata kita terhadap orang-orang kaum kadal ini ya, yang selalu ngeyel dalam mengkritisi Islam dan juga Al-Quran. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.